Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini judul renungan kita adalah Jadilah Teladan dalam Tingkah Lakumu. Dan kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyinya demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita baca ayat firman Tuhan itu dan ada beberapa teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini kita akan dalami tentang teladan dari tingkah laku. Ya, kalau kita lihat bahwa arti kata teladan yaitu sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh. Kemudian tingkah laku itu sama artinya dengan kelakuan atau perangai atau watak atau sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini yang ingin kita renungkan malam hari ini sebagai orang percaya agar dalam kehidupan kita ya dapat menjadi teladan ya melalui tingkah laku kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, setiap kita yang sudah menerima kasih Kristus, ya, yaitu kita yang sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita harus mempunyai sifat batin yang dapat menjadi teladan atau contoh bagi orang lain, karena itu merupakan satu kesaksian bagi setiap kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, untuk dapat menjadi kesaksian yang baik bagi setiap orang di sekitar kita, kita harus menjadi contoh yang baik pula. Nah, persoalannya adalah di sana. Karena setiap kita sebagai manusia, kita kalau masih hidup di dalam daging, kita tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang yang lain. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada jalan lain di dalam kehidupan kita agar kita dapat menjadi teladan yang baik melalui kelakuan kita, melalui sikap hidup kita, adalah kita harus mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya pada waktu Tuhan Yesus berada di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, artinya kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu Yesus yang adalah manusia itu seutuhnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8 yang bunyinya demikian. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu adalah syaratnya. Kalau kita mengandalkan kehidupan kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, kita tidak akan mampu menjadi teladan yang baik. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita, setiap pikiran dan perasaan kita harus seperti yang Yesus sudah lakukan. Ya, itu ayat yang kelima tadi katakan. Ya, apa itu? Yaitu ayat yang keenam yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam arti kata, Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia tidak menyetarakan dirinya sebagai Allah itu sendiri, padahal dia itu Allah. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, dia seutuhnya adalah manusia.
ya, dikatakan bahwa menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita tahu bahwa hamba itu tidak punya hak atas hidupnya, kita bersyukur saat ini kita tidak ada lagi perhambaan, ya. Dalam arti kata perbudakan tidak ada lagi. Ya, kita sudah dibebaskan seutuhnya oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, yaitu rendah hati. Perlu di dalam kehidupan kita untuk rendah hati. Karena kita tahu, ya, kita tidak akan mampu untuk menghadapi hidup ini kalau kita mengandalkan kedagingan kita sekali lagi. Dan yang berikutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang berikutnya Tuhan Yesus itu adalah taat dan setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus taat di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Bahkan setia di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan apa saja, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia sebagaimana Tuhan Yesus setia, sehingga dapat menjadi teladan bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, nah kita melihat di sini kesimpulannya, kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya, maka yang pertama kita akan selalu memikirkan orang lain, dalam arti kata kita peduli kepada orang di sekitar kita, ya. Bukan saja kita memperhatikan kebutuhan mereka, dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam komunitas kecil kita ini Tuhan sudah memberkati kita untuk saling memperhatikan, ya. Apalagi dalam keadaan kondisi pandemi virus COVID-19 ini, ada banyak kehidupan yang menjadi susah. Tapi Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan memelihara kita, dan untuk itu kita memperhatikan satu dengan yang lain. Dan puji nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, ya, sebagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita juga hidup sebagaimana Tuhan hidup, yaitu Tuhan datang ke dunia ini selalu, ya, yang dikabarkan adalah kabar sukacita bahwa setiap manusia yang berdosa harus bertobat, ya, dan Tuhan akan berikan keselamatan itu jika kita percaya kepada Dia. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara, ya, karena setiap kita sudah dibekali dengan Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat itu Roh Kudus sudah memenuhi segala kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap kita harus menunjukkan bahwa kita dapat menjadi saksi bagi orang lain, ya. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah kerendahan hati. Tuhan Yesus rendah hati dan taat, ya, bagi perintah daripada Allah Bapa. Dan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita mencontoh kehidupan daripada Tuhan Yesus, yaitu rendah hati dan setia kepada Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Terkadang Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita melihat ada banyak orang yang tadinya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi karena sesuatu dan lain hal, dia jual imannya, saudara. Ini yang sangat mengerikan, ya. Untuk kesenangan sesaat, mungkin karena melihat wajah yang cantik, rupa yang ganteng, duit yang banyak, kesempatan untuk hidup yang enak sebagai manusia, kemudian dia menjual imannya. Hati-hati, saudara, ya. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan sebagai sesuatu anugerah bagi kita, kita tidak boleh permainkan. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita harus jadi teladan bagi orang lain, dan orang akan melihat, oh, ada Yesus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya malam hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan,
ya. Kita akan menjadi teladan bagi orang lain melalui ya tingkah laku kita, ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat tidur.